Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Adelia dengan NIM 856680799, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD di modul 6 tentang gelombang. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktik di KT2 tentang getaran dan bunyi. Tujuan pada praktikum kali ini yang pertama ada menjelaskan penyebab timbulnya bunyi. Kemudian yang kedua menjelaskan cara perampatan bunyi. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan ada mistar plastik, 1 buah, dan meja. Nah, langkah kerja yang pertama, letakkan mistar plastik di atas meja dengan salah satu tepinya menonjol 15 cm. Getarkan ujungnya dengan cara menarik ke atas, kemudian dilepas. Nah, apakah bagian mistar yang bergetar mengeluarkan bunyi? Nah, kemudian yang kedua, ulangi langkah 1 tersebut dengan panjang mistar 10 cm. Amatilah apakah getaran mistar mengeluarkan bunyi. Kemudian lakukan untuk panjang mistar yang menonjol 5 cm dan 20 cm. Manakah yang lebih cepat getarannya berdasarkan percobaan tersebut? Apakah benda yang bergetar dapat menimbulkan bunyi? Hasil pengamatan yang saya lakukan, yang pertama, ketika mistar plastik dijepit di tepi meja dan bagian ujungnya dibiarkan menonjol 15 cm, lalu ditekan dan dilepas, ujung mistar tampak bergetar cukup cepat dan terdengar bunyi yang jelas. Getaran ini terlihat kuat karena bagian mistar yang menonjol cukup panjang, sehingga menghasilkan frekuensi getaran yang lebih rendah, namun tetap menghasilkan bunyi. Kemudian yang kedua, saat panjang mistar yang menonjol diubah menjadi 10 cm. Getaran yang muncul tampak lebih cepat dibandingkan panjang 15 cm. Bunyi yang dihasilkan masih terdengar, tetapi getarannya tampak lebih halus dan frekuensinya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, pada panjang 5 cm, mistar bergetar dengan sangat cepat. Meskipun bunyi yang dihasilkan cenderung lebih kecil, mistar tetap tampak menghasilkan bunyi. Getarannya memiliki frekuensi paling tinggi, sehingga membuat bunyinya terasa lebih tipis. Nah, yang terakhir, ketika panjang mistar diperpanjang menjadi 20 cm, getaran mistar terlihat semakin lambat dibandingkan dengan pengaturan lainnya. Bunyi yang muncul masih terdengar, namun lebih rendah nadanya. Semakin panjang bagian yang mistar yang menonjol, semakin lambat getarannya dan bunyi yang dihasilkan terdengar lebih rendah. Dari seluruh percobaan terlihat bahwa semua panjang mistar yang diuji tetap menghasilkan bunyi. Ketika mistar bergetar, perbedaan panjang mistar yang menonjol mempengaruhi kecepatan getaran dan tinggi rendahnya bunyi. Panjang yang lebih pendek menghasilkan getaran lebih cepat dan bunyi bernada lebih tinggi. Sedangkan panjang yang dari hasil praktikum yang saya lakukan pada judul benda bergetar sebagai sumber bunyi. Nah, yang pertama, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Pada percobaan ini, mistar plastik yang ditekan dan dilepas selalu menghasilkan bunyi selama mistar tersebut bergetar. Kemudian yang kedua, panjang mistar yang menonjol mempengaruhi cepat lambatnya getaran. Seperti mistar yang lebih pendek bergetar lebih cepat dan menghasilkan bunyi bernada lebih tinggi. Sedangkan mistar yang lebih panjang bergetar lebih lambat dan menghasilkan bunyi bernada lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada, semua variasi panjang mistar tetap menghasilkan bunyi. Sehingga percobaan ini membuktikan bahwa setiap sumber bunyi pasti mengalami getaran.